Shalom, tema firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada pimpinan gereja. Saudara, Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kalau mau dipikir peristiwa ini adalah Musa, dia cuma naik di atas gunung dan dia tidak langsung ikut berperang. Sudah pasti Musa tidak akan mati. Ini adalah salah satu perintah terhebat di dalam Alkitab, dan ini adalah salah satu hamba Tuhan paling dengar-dengaran di dalam Alkitab. Sekali lagi, ini adalah perintah yang paling hebat bagi seorang pimpinan gereja, kalau sekarang pimpinan gereja, dan dilakukan oleh seorang bawahan. Nah, Musa dia menyuruh Yosua untuk berperang. Musa, Harun dan Hur. Dari sinilah kita harus belajar. Ketika ada panitia Natal, panitia Paskah, pendeta membentuk, kalau di aliran Pentakosta, gembala membentuk panitia Natal, panitia KKR. Mari kita belajar untuk tidak protes. Kita belajar untuk dengar kepada arahan, instruksi dari pimpinan gereja, gembala kita, pendeta kita kalau kita di GKI, pastor kalau kita di gereja Katolik. Dan ayat 14, kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Ingatkan, ini perintah yang sangat penting yang harus Musa sampaikan kepada Yosua. Perintah apa itu? Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Amalek kalau di zaman sekarang ini adalah bangsa Iran. Negara Iran bermain halus ternyata. Dia memberikan sponsor kepada Hizbullah, kepada Hamas, teroris, aliran-aliran teroris, sehingga kalau bangsa Israel menyerang, bangsa Israel punya cara berperang itu ada dasar untuk mereka berperang. Dan terlalu banyak orang yang menghakimi bangsa Israel. Nah, tentunya sebagai hamba Tuhan harus meluruskan firman Tuhan ini supaya kita tidak kena kutuk, supaya kita tidak kena hukuman dari Tuhan. Karena Amalek ini seringkali mau membinasakan bangsa Israel, mau membumi hanguskan, menghilangkan dari peta dunia. Nah, ternyata firman Tuhan ini sangat menegaskan bagaimana kita harus mendoakan dan memberkati Israel. Karena kebencian dari negara Indonesia ini sampai-sampai ada finalis Maulince Kogoya kalau tidak salah, dia harus dipulangkan dari pemilihan Putri Indonesia. Padahal dia warga negara Indonesia, berhak mengikuti. Cuma karena di profilnya dia memposting mengangkat bendera Israel. Ini negara kita lagi tidak baik-baik. Negara kita lagi jauh dari yang namanya keadilan. Betapa sakit hatinya dia. Dan dia berkata dalam unggahan media sosialnya bahwa itu dia mengungkapkan keyakinan dia. Nah, negara menjamin keyakinan. Nah, saudara, tetapi keluar dari situ
Di sini kita harus ingat bahwa ini satu berita yang sangat penting yang harus kita ketahui. Edukasi firman harus ditanamkan kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Kebenaran firman Tuhan harus kita berani berdiri menyampaikan apa isi hati Tuhan. Karena kalau kita hamba Tuhan mau cari zona nyaman, aman, oh tidak perlu. Ini bertolak belakang dengan pandangan banyak orang. Tetapi di sini sangat jelas. Ayat yang ke-14, tuliskan semuanya ini. Ya, ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara, negara Iran salah satu negara yang mempersiapkan diri untuk membumi hanguskan bangsa Israel, melenyapkan dari peta dunia. Namun kita tahu bersama bahwa Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Kalau mengorek bangsa Israel, mengorek biji matanya Allah. Dan saya percaya yang membuat Israel selalu menang, ada campur tangan Tuhan. Ada backup dari sorga. Iron Dome itu nomor 2, tetapi nomor 1 adalah campur tangan sorga. Allah yang berperang, Allah yang turun tangan langsung. Nah, saudara, di sini saya mau mengingatkan kita semua bahwa firman Tuhan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Ingatkanlah kepada telinga seluruh bangsa ini yang mau melawan bangsa Israel, yang mau membunuh, yang mau membumi hanguskan, yang mau menghilangkan dari peta dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, saudara, di balik Tuhan yang berperang melawan Amalek, Amalek ini adalah gambaran dari bangsa-bangsa yang terus mau membinasakan bangsa Israel. Terbukti negara Arab, Uni Emirat Arab, Qatar, Yaman, mereka sudah tahu firman, mereka tahu kebenarannya, mereka menjalin diplomasi kerjasama karena mereka tahu bahwa yang berperang melawan bangsa Israel bukan bangsa itu sendiri, tetapi Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia pemilik sorga, dia penguasa tunggal di isi dunia ini. Saudara, negara yang terkecil di Timur Tengah, tidak sampai 10 juta penduduknya, tetapi Liga Arab sudah beberapa kali, bahkan baru merdeka belum 1 hari, sudah mau dikeroyok, mau dibumi hanguskan di muka bumi. Nah, saudara, yang perlu kita ketahui, kita belajar untuk mendengarkan apa suara Tuhan lewat pendeta-pendeta yang berkhotbah di YouTube. Banyak sekali suara-suara Musa yang berkhotbah di YouTube, banyak sekali, ribuan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita nanti masuk neraka. Jangan salahkan pendetamu kalau di hari penghakiman engkau masuk neraka. Karena setiap hari saudara buka YouTube, saudara buka TikTok, ada firman Tuhan yang selalu disampaikan. Mari kita mau belajar dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengutuk bangsa Israel. Jangan sekali-kali kita melawan bangsa pilihannya Tuhan. Seperti
hak prerogatif dari presiden mengganti kabinet. Dia berhak ganti siapa dia mau kasih ganti. Dia mau ganti menteri pendidikan, itu hak utamanya dia, hak prerogatifnya dia. Begitu juga kenapa Allah pilih Israel, tentunya ada dasar. Karena Abraham sangat menyenangkan hatinya. Dan itu tertulis di dalam kitab Al-Quran. Abraham dengar-dengaran kepada Tuhan, tertulis. Dan itu tidak bisa dibantah. Tidak bisa ada yang bisa menyangkal bahwa salah satu faktor Allah memilih bangsa Israel karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bapa leluhur kita. Dan ada Musa, Al-Quran mencatat, dan ada Raja Daud yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menyukakan hati Tuhan. Mari kita belajar apa yang firman Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita bertobat sekarang ini, jangan lama-lama. Kalau firman Tuhan suruh kita baptis, kalau boleh jangan lama-lama. Kalau firman Tuhan suruh tinggalkan dosa persinahan kita, jangan lama-lama. Kalau Tuhan suruh tinggalkan dosa judi kita, judi online, togel-togel yang berkembang pesat, mari kita tinggalkan. Kita bekerja keras dan pasti Tuhan memberkati. Tidak perlu kita berjudi, tetapi kalau kita mau praktekkan firman, kalau Tuhan suruh tinggalkan mabuk-mabuk kita, mari kita tinggalkan miras yang selama ini masih melekat. Kalau Tuhan suruh tinggalkan rokok, mari kita cepat-cepat dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai Allah mengeraskan, Allah meluaskan dan mengeraskan hatimu, sehingga engkau binasa seperti Firaun yang sudah dikeraskan oleh Tuhan. Meluaskan, Tuhan mengizinkan dia berkeras hati sehingga binasa, dan kemungkinan besar api neraka menjadi bagiannya. Jangan sampai api neraka menjadi bagian kita. Tetapi doa kami sebagai seorang hamba Tuhan, kita semua masuk surga yang kekal untuk selama-lamanya.